Shalom, selamat malam Sobat YM. Kembali lagi dalam acara Yordan Ministry live di Facebook malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Sobat YM yang selalu mengikuti perkembangan dan kegiatan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas komentarnya, kemudian telah membagikan berita baik, kabar sukacita ini kepada banyak orang. Nah, malam hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh pemuda-pemudi yang ganteng dan cantik ya. Mari kita menyapa Sobat YM. Selamat malam Sobat YM. Salam semuanya. Luar biasa kalau Sobat YM lihat wajah-wajah teman-teman pemuda yang hadir di sini, kabar baik terpancar daripada senyum mereka ya. Bukankah begitu? Betul ya? Selalu tersenyum, selalu bahagia, mengajak supaya kepada Sobat YM tanggalkan sebentar dulu atau kita pinggirkan dulu segala beban kita ya. Kita mau mendengarkan bersama apa yang menjadi motivasi kita malam hari ini. Ya. Sobat YM, di sini teman saya ada berapa orang nih yang hadir di sini ya. Dari ujung sana namanya adalah Zainal. Kemudian ada Friska. Selamat malam Friska. Di sebelah kanan saya ada Nova. Dan kemudian ada ya Hendra Pak. Yang paling ganteng. Sama aja semua sih ganteng ya. Kemudian di sebelahnya ada Dengan saya Ayu ya, dan terakhir ada Dengan saya Riko. Oke. Teman-temanku ini mereka selalu setia bersama saya untuk hadir berbagi cerita, berbagi kesaksian kepada teman-teman. Dan juga di hadapan kami ada dua saudara-saudara ganteng saya, ada Bang Agus dan ada Bang Frans. Halo Bang Agus, Bang Frans, terima kasih karena Anda selalu menjadi operator yang baik dan pemusik kita, Bang Frans ya. Ya, malam hari ini kita tidak ditemani oleh Om Pri karena sedang pesiar, sedang jalan-jalan bersama dengan cucu tersayangnya. Selamat malam Om Pri yang sedang juga mungkin menonton dari jarak jauh ya. Juga teman kita Nesti ya, nggak bisa hadir malam hari ini ya karena berhalangan gitu ya. Dan beberapa teman-teman kita yang tidak sempat hadir malam hari ini. Oke, apa yang kita mau obrolin malam hari ini adalah kita bisa lihat dari spanduk yang ada di depan, di belakang kami ya. Di sana adalah ada kabar sukacita, kabar gembira dan kabar baik. Dari kabarnya saja sudah kabar yang menyejukkan dan membuat kita menunggu-nunggu apa artinya kabar-kabar ini ya. Nah, tentunya teman-teman pemuda yang ada di sini mereka akan berpendapat atau mereka akan berbagi pendapat apa yang dimaksud dengan kabar baik, kabar gembira atau kabar sukacita itu. Betul ya Zainal ya? Betul Pak. Zainal belum jawab aja udah terlihat kabar baiknya dari senyumnya. Tepuk tangan dong buat Zainal. Dengan bajunya yang warna kuning kunyit itu terpancar banget kecerahannya malam ini. Boleh dibagi kabar baik menurut kamu gimana? Boleh Pak. Iya silakan. Baik Pak Pendeta. Shalom sahabat GM. Menurut saya kabar baik itu atau kabar sukacita itu, kalau menurut saya kabar sukacita itu teman-teman, jika kita bisa mendengarkan kabar dari sahabat kita atau teman kita, misalkan di hari kebahagiaannya itu adalah wisuda, berarti kita sebagai teman atau sahabat kita merasa bahagia. Benar kan Pak Pendeta? Berarti kabar baik menurut kamu adalah ketika ada suasana hati yang bahagia, yang senang, begitu ya? Iya Pak. Oke. Melihat orang lain juga berhasil membuat kamu menjadi bahagia, begitu ya? Iya Pak. Oke, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan itu membuat kita menjadi bahagia. Oke, Friska. Nah, Friska, apa sih menurut kamu kabar bahagia itu, kabar gembira, kabar sukacita itu? Oke, shalom sahabat JM. Sobat YM. Kalau menurut saya kabar sukacita itu adalah kabar yang luar biasa yang dari Tuhan, yaitu
kita selalu bersyukur pada Tuhan karena Ia masih menolong kita, memberikan kita nafas pada hari ini. Oke, kabar baik adalah ketika kita masih bernafas. Lah, itu yang luar biasa. Bahwa kita selalu gembira, happy, bersuka cita karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan bagi kita ya. Oke, dan di sebelah saya, Dona akan memberikan tanggapannya apa arti kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira ya. Baik, shalom Sobat YM. Apa kabar malam ini? Harap sehat-sehat semua ya. Amin. Masih ingatkah nama saya Nova? Oke, puji Tuhan masih ingat katanya ya. Oke, dengan pertanyaan yang sangat saya suka yaitu apakah itu artinya kabar gembira? Menurut saya kabar gembira itu adalah informasi yang didengar oleh telinga kita. Misalnya ada sesama saya nih, Nov, tau nggak teman kita si Udin yang malas gereja selama ini, sekarang dia udah rajin ke gereja loh, bahkan dia ikut vokal group. Wow. Wah, aku senang banget. Itu menjadi kabar baik menurut kamu? Iya Pak. Ketika orang lain mengalami perubahan dari yang malas menjadi rajin, itu menjadi kabar baik ya. Betul Pak Luar Pendeta. biasa, ada perubahan, ada kemajuan. Wah, terima kasih Nova ya. Iya. Luar biasa. Ada Hendra yang ganteng di sebelah kiri saya. Iya Pak Pendeta. Hendra, gimana suasana hatinya hari ini? Lagi galau atau lagi gembira? Puji Tuhan masih gembira, kabar baik selalu. Oke, selalu ya. Jangan masih terus bergembira. Ya, selalu terus Pak Pendeta. Ya, Bung Frans di sana senyum-senyum. Dia juga ikut bahagia. Amin. Ya, gimana? Menurut kamu kabar gembira, kabar bahagia itu apa sih? Ya, selamat malam Sobat YM. Jadi menurut saya kabar gembira itu saat ini ketika saya mendengar kabar orang tua di kampung itu baik-baik, mereka nggak mengalami kesakitan, sehingga saat ini saya merasa gembira banget, sukacita besar pada malam hari ini. Luar biasa ya. Saya jadi ingat orang tua saya ini ya. Waduh, kita ini anak-anak perantau. Iya betul Pak Pendeta. Kalau kita video call, telepon dengan orang tua lalu bercerita bahwa dia sudah makan enak, sehat, kemudian dia dikunjungin oleh saudara-saudara, anaknya, cucunya, kita ikut bahagia Iya, begitu ya. bahagia sekali, Pak Dan Pendeta. kapan terakhir teleponan dengan orang tua? Tadi Hendra? siang, Tadi jam siang. 12. Dan kabarnya adalah sehat. Sehat selalu. Dan itu yang membuat dia happy malam hari Amin. ini. Wah, tepuk tangan buat Hendra. Wah, selalu happy ya, selalu sukacita ya, karena hati yang gembira adalah obat ya. Untuk bahagia itu simple ya. Simple ya, senyum, sapa, kemudian kita harus selalu kumpul dengan orang-orang yang positif ya. Nah, ada Ayu yang sudah menunggu kabarnya dari tadi. Ayu senyum terus ya. Iya betul sekali Pak Pendeta. Kayaknya ada berita spesial kayaknya nih. Aduh. Silakan Ayu. Shalom buat sahabat DM yang ada di rumah. Masih ingat dengan saya kan? Masih dengan saya Ayu gitu. Jadi pada malam hari ini kabar gembira atau kabar sukacita ya Pak Pendeta. Ya. Menurut saya kabar gembira atau kabar sukacita itu pastinya kabar yang membuat kita bahagia atau terlihat semangat, senang ya Pak Pendeta, betul Ya, sekali. betul. Jadi pada malam hari ini saya sangat bahagia sekali Pak Pendeta. Puji Tuhan. Karena kenapa? Kenapa? Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya. Wow, Di apa itu? mana hari ini tanggal 5 Mei ya, 5 Mei 2022, tepatnya hari ini adalah hari ulang tahun saya Pak Pendeta. Wah, happy birthday. Selamat ulang tahun ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Ayu ya. Makasih, Pak Artinya bahwa Pendeta. dengan umur yang panjang membuat Ayu semakin bahagia. Betul sekali, Pak Pendeta. Ya. Dan yang terakhir adalah Riko ganteng. Ini warna bajunya juga bercahaya. Di sana kuning. Oke. Riko, kamu nggak lagi galau kan Riko? Oh, puji Tuhan. Oh enggak ya. Emang tampilanmu cool seperti ini ya?
Selalu cool. Iya, kabar gembira, kabar baik menurut kamu apa sih, Riko? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sebelumnya, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Malam semuanya. Menurut saya Pak Pendeta, kabar baik menurut saya sangat sederhana Pak Pendeta. Itu ketika saya bertemu dengan Bapak Pendeta, itu udah sangat kabar gembira bagi saya. Puji Tuhan. Dan ketika saya bertemu dengan orang-orang baik seperti teman-teman sekalian dan dengan teman-teman di sana juga yang bersama memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Itu aja, Luar Pak Pendeta. biasa. Nah, teman-teman yang ada di sedang mengikuti tayangan ini, Yordan Ministry yang sedang menyaksikan, silahkan jika ada pertanyaan atau juga jika ada tanggapan, silahkan komen di wall kami di Yordan Ministry, karena kami akan membacakannya dan kami akan coba menanggapinya, ya. Nah, tentunya setiap orang punya definisi arti daripada kabar baik, kabar gembira, dan kabar sukacita. Yang pasti kita bisa lihat dari ekspresi yang senyum, tertawa, atau tenang, atau nyaman, itu adalah tanda-tanda bahwa dia sedang happy dan bahagia. Tapi ada juga tipikal ya Zainal ya, ada tipikal orang juga yang kalem tapi hatinya sebenarnya sedang bahagia ya, berbeda satu dengan yang lain. Oke, nah tadi kita sudah tahu bahwa kabar-kabar yang baik itu perlu disampaikan. Tadi Nova yang menyampaikan berita, itu kan berita yang harus disampaikan. Nah kita sendiri sudah mengalami menerima kabar baik, kabar sukacita, maka kita harus meneruskan informasi itu. Kita harus memberitakannya kembali, begitu ya. Nah, setiap orang punya cara atau upaya, metodenya untuk memberitakan kabar baik itu, ya. Dan malam hari ini teman-teman di sini akan berbagi seperti apa sih caranya untuk berbagi kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada teman-teman pemuda yang lain. Riko mungkin udah siap-siap bagaimana caranya ya, Oke, Pak Pendeta. upayanya, pekerjaannya untuk memberitakan kabar baik itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Menurut saya Pak Pendeta, cara terbaik kita untuk memberitakan kabar gembira kepada teman-teman itu dengan cara memotivasi teman-teman untuk ikut beribadah. Memotivasi untuk beribadah. Beribadah. Berarti memotivasi supaya dia rajin, Iya, dia setia, dia mencintai peribadatan yang untuk kemuliaan Tuhan ya. Oke, Riko, lanjut ke Ayu lagi. Ya, bagaimana cara Ayu untuk bekerja melakukan memberitakan kabar baik? Iya Pak Pendeta, untuk saya sendiri cara saya untuk menyampaikan atau memberitakan kabar baik, salah satunya itu dengan menyampaikan atau mengikut sertakan atau memberi talenta saya sendiri. Contohnya kalau misalnya dalam ibadah, Mempersembahkan iya betul sekali talenta yang Pak Anda punya. Pendeta. Oke. Betul sekali Pak Pendeta. Contohnya apa? Anda punya talenta Contohnya apa, Ayu? talenta saya itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, saya ikut serta dalam kegiatan ibadah, yaitu saya sering untuk menjadi salah seorang singer gitu Pak Pendeta. Oke, melalui talenta bernyanyi itu Ayu merasakan bahwa itu adalah cara saya memberitakan kabar baik. Iya Pak Pendeta, betul Oke, sekali. jadi bagi teman-teman yang punya talenta, pemberitaan kabar baik itu tidak hanya khotbah di mimbar, tapi memberitakan kabar baik melalui nyanyian. Puji Tuhan. Silakan lanjut Hendra. Cara Hendra memberitakan kabar baik bagaimana Hendra? Iya, kalau cara saya memberitakan kabar baik itu dalam lingkungan, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menjadi berkat kepada semua orang. Oke. Dalam segi sikap, perilaku, dan perbuatan kita, sehingga berkat itu ada gitu bagi sesama umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, pemberitaan kabar baik dilakukan oleh Hendra dengan cara sikap, perilaku, perbuatan ya, seperti itu ya. Iya, Oke, betul. terima kasih Hendra, dan dilanjutkan oleh Nova. Caranya gitu ya, perbuatan ya, tindakan untuk memberitakan kabar baik dengan cara apa? Oke, baik Pak Pendeta. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menjawab, ada itu secara motivasi, secara talenta, dan secara sikap. Oke, saya akan menjawab. Pertanyaan yang pertama tadi yaitu
arti kabar gembira. Tapi saat ini yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa mengabarkan kabar baik. Cara saya sendiri yaitu melalui sikap saya sendiri. Sama ya, sama Hendra tadi ya, sama jawaban kami. Dengan sikap saya, mengapa saya berkata seperti itu? Bagaimana saya supaya bisa menghargai sesama? Mukanya harus ramah, baik kepada orang yang Sopan. harus sopan, Oke. benar Pak Pendeta. Harus, jutek-jutek ya. iya Pak Pendeta. Bukannya harus bersahabat. Iya. Walaupun orangnya itu baru ketemu harus ramah, nggak boleh jutek. Benar sekali tadi yang apa yang dibilang Pak Pendeta gitu. Oke. Begitu saja Pak Pendeta. Baik, jadi pemberitaan kabar baik itu melalui sikap dengan muka yang ramah, bahasa betul yang sekali. sopan, Iya. tutur yang teratur itu adalah memberitakan kabar, Kabar baik. Puji Oke. Tuhan. Langsung ke Friska. Bagaimana caranya Friska? Apa yang Anda lakukan? Oke Bapak Pendeta, kalau menurut saya, cara saya untuk memberitakan kabar baik kepada orang yaitu mengajak dia untuk beribadah bareng serta mengikuti dia untuk bisa melayani bersama Oke, dan mengajak ya. tidak memandang apapun profesi atau prodi yang ia Tekuni yang saat tekuni ini. saat ini. Jangan melihat perbedaan. Jadi, jangan Tetap melihat harus iya. memberitakan kabar baik dan menunjukkan kasih Kristus ya. Ya benar Bapak. Baik, puji Tuhan. Langsung yang terakhir ya kepada Zainal. Oke, selamat malam sahabat YM, dan ada berbagai pendapat teman-teman pada malam hari ini sangat luar biasa. Ada yang motivasi, ada yang bisa melalui talenta dan sikap dan untuk mengajak teman-teman dalam pelayanan. Baik, menurut saya Pak Pendeta pada malam hari ini bagaimana cara untuk memberitakan kabar baik itu buat teman-teman semuanya? Menurut saya itu sangat simpel. Dengan adanya saya yang saya ikut atau sudah terjun dalam pelayanan, baik itu WL, singer, kadang untuk mempercayakan sama saya untuk merangkul semua dalam ibadah, itu sangat baik buat saya Pak Pendeta. Karena kenapa? Kita harus menjadi teladan buat teman-teman semuanya, buat sahabat yang sedang menonton pada malam hari ini. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini saudara dalam pergumulan, mungkin saat ini saudara menjauh kepada Tuhan, tetapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita saudara-saudara. Oke. Nah, itu barusan dia sedang memberitakan kabar baik. Sebab Timotius juga berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi apa? Jadilah teladan dalam Perilaku, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, sikap. dalam sikap ya, harus menjadi teladan ya bagi orang percaya. Iya, Pak. Seperti itu. Nah, itu cara-cara memberitakan kabar baik. Rupanya ada dua ya. Kalau saya simpulkan malam hari ini, ada yang secara verbal ya, secara komunikasi memberitakan lewat khotbah, lewat nyanyian, lewat perkataan. Itu yang pertama. Ada juga lewat sikap, lewat perbuatan, menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi contoh dan teladan, motivasi, inspirasi dan seterusnya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat teman-teman pemuda di sini yang hebat-hebat sekali. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang perlu kita baca bersama. Boleh sahabat YM bisa membuka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ayo kita baca satu-satu ayat, kemudian nanti terakhir kita baca bersama-sama. Dimulai dari yang paling ya. Baik teman-teman, Mazmur pasal 119 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Ayat ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Untuk ayat ke-14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Ayat 15. Aku hendak merenungkan cita-citamu dan mengamat-amati jalanmu. Bersama-sama ayat 16. Aku akan gemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Ya, ini firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita pada malam hari ini, bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan ini diuraikan di sini bahwa cara kita memberitakan kabar baik itu bisa secara verbal, secara penginjilan, pemberitaan firman Tuhan, melalui bernyanyi, dan juga melalui sikap dengan mempertahankan kelakuannya bersih. Bagaimana mungkin kita berkata tentang Kristus yang hidup, yang menyelamatkan, tapi tidak sesuai dengan perilaku kita, ya. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi kita, pedoman bahwa setiap anak muda harus menjaga hatinya bersih supaya bisa mengkomunikasi, memberitakan kabar sukacita, kabar baik, baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Nah, siapakah yang kita beritakan? Adalah Yesus. Siapakah Yesus? Adalah jalan kebenaran. Sehingga malam hari ini kami akan menyanyikan sebuah lagu, ya, lagu tentang aku jalan kebenaran. Aku di sini Yesus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Sahabat YM, silakan mengikuti lagu ini dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Kehidupan itu yang Yesus katakan.
lagu tadi merupakan penutup dari rangkaian acara pertemuan kita, dan saya berharap dari kesaksian, dari berbagi cerita, pengalaman dan arti kabar baik, kabar sukacita akan membuat kita memahami apa yang disebut dengan kabar baik itu. Kemudian yang kedua, kita berharap ya dengan apa yang disaksikan oleh teman-teman tadi menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, yang benar, supaya apa yang kita bicarakan terwujud dalam perbuatan kita, menjadi contoh yang baik. Karena firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Semoga nama Yesus terus diberitakan, ya, dia adalah jalan kebenaran, terus kita kumandangkan supaya nama Tuhan semakin diberitakan dan banyak orang melihat kabar baik dan kabar sukacita. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Silakan teman-teman menyapa, ya. Terima kasih sahabat YM, terima kasih kepada Bang Agus dan juga Bang Frans yang sudah menjadi operator dan pemusik kita malam hari ini. Dan jangan lupa, silakan bagikan berita dan kabar baik yang telah kami sampaikan ini. Silakan juga hadir bersama kami dalam setiap minggunya di live di Yordan Ministry ini. Sekali lagi, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yahowu Fefu.